malam yang terakhir, saya percaya tidak ada satupun yang akan terlewatkan dari lawatan Tuhan. Setiap saudara akan mengalami lawatan Tuhan yang istimewa malam hari ini. Kita mau jadi anak muda yang berbeda. Kita tidak mau serupa dengan dunia ini. Sebab sejak Yesus ada dalam hidupku, sejak Yesus masuk dalam hidupku, karena aku percaya kepadanya, aku menerima dia sebagai juru selamat pribadi dan Tuhanku. Sejak hari itu aku beroleh hidup atau Zoe, hidupnya Yesus, hidup ilahi, hidup rohani, hidup sesungguhnya, hidup kekal dalam kerajaannya. Aku terima dan aku mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Zoe, hidup ilahi yang aku miliki adalah bukan hidup biasa, tetapi hidup yang berkelimpahan. Aku yang percaya dan menerima Yesus diberi kuasa menjadi anak Tuhan. Coba lihat wajah di sebelah. Anak siapa itu? Wow. Gimana yang saudara lihat sekarang? Anak Han atau anak Tuhan? Wah, anak Tuhan. Yo, berikan aplaus dong. Kita lihat anak Tuhan di sekitar kita. Oke, jadi kita ini istimewa sekali karena kita dikembalikan kepada desain Tuhan sejak semula serupa dengan gambarnya. Kita bukan anak angkatnya Tuhan, tetapi saudara dilahirkan dari Allah. Dan dilahirkan dari Allah berarti di dalam dirimu ada benih Allah, ada DNA ilahi, DNA yang kudus, DNA yang suci, DNA yang cerdas, DNA yang virtuous, yang penuh dengan kebajikan, DNA yang murah hati, DNA yang rendah hati, DNA yang terbaik semuanya ada padamu. Bilang sama sebelahmu, hari ini aku tahu, aku orang yang berbeda. Ya, oke. Hari ini aku tahu aku orang yang, hari ini aku tahu aku orang yang, dan semua orang di sekitarku harus tahu siapa Yesus melalui hidupku. Sepakat? Setiap orang di sekitarku harus tahu siapa Yesus melalui hidupku. Aku mengenal dia dan aku mau membuat dia dikenal. Saya secara khusus mau melengkapi kalian bagaimana supaya kalian menjadi pribadi yang berbeda dan pribadi yang siap membuat perbedaan. Pribadi dengan lifestyle yang berbeda. Tidak serupa dengan dunia ini. Don't be conform. Jangan serupa dengan dunia ini. Kenapa kok tidak serupa dengan dunia ini? Karena kita berasal dari sorga. Kita dilahirkan loh dari Allah. Berarti saudara asal kita dari sorga, saudaraku. Kita mesti tahu kita ini keturunan sorgawi. Oleh sebab itu kita tidak ngam, kata orang Malaysia di sini ya, tidak pantas, tidak pas untuk ngikut cara hidup orang duniawi. Cara hidup orang duniawi itu rendah. Cara hidup yang tidak cocok, yang tidak pas, tidak level dengan cara hidup kerajaan sorga. Cara hidup kerajaan sorga adalah cara hidup dengan saudara kehidupan, kemuliaan, peradaban yang sangat tinggi sekali. Jadi kalau kita mengikuti cara hidup duniawi, maka kita sedang menghinakan diri kita. Masih ingat seperti anak terhilang, betul? Dia apa? Makan dari makanan yang apa? Ya disisakan dari mulut babi. Siapa yang mau makan? Ayo. Dari makanan yang disisakan oleh babi boleh angkat tangan. Tak ada. Itu sangat terhina sekali bukan? Begitulah kalau orang ikut cara hidup duniawi.
hidupnya sangat rendah sekali, sangat terhina, tidak ada harga diri sama sekali. Keberhargaan diri kita adalah ketika kita hidup dalam kekudusan. Keberhargaan diri adalah ketika kita menghormati Tuhan. Keberhargaan diri ketika kita hidup dalam integritas. Saudara boleh pakai produk yang murah, tapi itu tidak menentukan harga dirimu. Orang pakai produk yang mahal tidak berarti harga dirinya mahal. Kita boleh saja pakai produk yang murah harganya, tetapi harga diri kita mahal. Karena yang pertama, kita dibeli oleh darah Yesus. Darah Yesus yang sangat amat mahal. Haleluya. Wow. Itu yang membuat kita spesial, itu yang membuat kita istimewa. Jadi mulai hari ini adik-adik gak perlu minder, tidak perlu rendah diri, tidak perlu merasa diriku terhina. Oleh karena aku keluarga miskin, keluarga sederhana, dari desa, pendidikan di sekolah di tempat yang kurang bergengsi, kurang terkenal. Mulai hari ini engkau tidak perlu minder lagi, engkau tidak perlu malu. Karena di dalam dirimu ada Zoe. Ada kehidupan Yesus, kehidupan yang luar biasa, kehidupan rohani itu. Yang menjadikan engkau manusia, pribadi-pribadi yang unggul. Pribadi yang different, yang berbeda. Dan siap membuat. Ya. Sejak engkau percaya dan terima Yesus menjadi muridnya, menjadi anaknya. Maka sejak hari itu engkau menjadi incaran iblis. Sejak hari itu, iblis setiap hari, setiap saat ingin memangsamu. Seperti singa yang mengaum-ngaum berjalan berkeliling. Dia melihat kalau ada kesempatan, Anda tidak berjaga-jaga, dia singa kelaparan. Dia langsung memangsamu. Iblis kerjaannya tiap hari apa? Apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Itu kerjaan setan tiap hari. Hah? Tadi ada pertanyaan, adakah hantu? Pak Pendeta langsung jawab, hantu tidak ada. Maksudnya? Maksudnya kamu gak usah takut hantu. Hantu ada, tetapi roh yang ada di dalam dirimu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Kalian mesti tahu bahwa iblis kerjaan tiap hari gak ada yang lain. Kerjaannya apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Strategi utama dia, cara utama dia bagaimana mencuri, membunuh dan membinasakan adalah dengan tipu muslihat. Saya ulangi, tipu muslihat. Itulah sebabnya Efesus pasal 6 ayat 10 berkata, jadilah kuat. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat apa? Kamu dapat melawan. Melawan tipu muslihat daripada si iblis. Ya. Kata kunci untuk melawan tipu muslihat iblis adalah jadilah kuat. Gimana kita bisa kuat? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Gimana cara praktis? Kita selalu mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Nanti saya beritahu kalian. Kenapa saya pelan-pelan beda dengan tadi malam? Ini saya pelan-pelan ngajarin kalian. Karena biasanya nih di sini 3 hari semangat. Semangat ya. Wow, pagi-pagi sudah sembahyang, datang seminar tidak telat. Keren banget.
Tapi setelah pulang ke tempatnya, jalan serta Yesus. Serta Yesus. Ya, Jauhe pulang ke Pirasan, jalan serta Yesus. 2-3 hari kemudian pengurusi bilang, kita ada acara konsel youth anak muda. Lalu pengurusi sudah happy, senang, pasti banyak yang hadir. Ternyata dari 30 orang yang hadir hanya 10. Wah, pengurusinya merasa sedih. Lalu dia cari di manakah Pirasa. Pirasa tak hadir. Padahal baru kemarin dia semangat. Pulang, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Yes, baru beberapa hari. Aku lupa Yesus. Oh, jangan begitu Pirasa. Bagaimana kalau kamu pulang ke Cakwe, kamu pulang ke Pirasa? Aduh, terbalik ngomong namanya. Ya, Cawe ya, kalau kamu pulang ke Pirasa, bagaimana kalau kamu yang gerakkan teman-teman bilang begini? Sekali apiku menyala, apiku terus menyala. Oke? Betul? Janji? Bener nih. Jangan janji-janji. Janji-janji. Wah, dia nyanyi lagi ya. Oh Tuhan Yesus tolong. Saya harap anak-anak muda kamu sudah cinta Yesus, sudah on fire hari ini bersama Yesus. Benar-benar, ayo bangkit berdiri. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Baris, jalan. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Silakan duduk. Gimana adik-adik yang sudah nyala-nyala buat Tuhan pulang tetap nyala? Pulang tetap nyala buat Tuhan? Aktif? Di youth-nya aktif? Kegiatan-kegiatan youth di gerejanya aktif? Janji? Jangan kau yang berjanji, kau yang mengingkari, ampun deh. Bener ya? Different. Oh salah. Different lifestyle. Wih keren. Bener dong ya. Jadi kalau pulang ada yang sudah diajak berat-berat, sudah tidak mau ikut kebaktian minggu, tidak ikut kebaktian youth, tidak mau ikut pemuritan. Kamu yang lagi on fire, ketemu dia sudah loyo-loyo. Tadinya nyanyi, jalan serta Yesus. Sekarang dia, kalau ketemu yang begitu, ingat, different, gini ya, different, ikut dong masa saya sendiri. Bener ya, different life. Kalau dia tidak bergerak,
dor, dor. Itu ya. Doa saya kita tidak kembang kempis. Apa tuh, Pastor? Kampis berai. Tampis berani. Betul ya? Kampis barait. Betulkah? Betulkah? Tidak ada satupun kita di tempat ini yang kampis barait. Haleluya. Wuhui. Tapi kita semua jadi generasi yang on fire. Biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah. Haleluya. Tidak ada lagi kampis barait. Wuhu. Silakan duduk. Adik-adik, sejak saya lahir baru usia 13 tahun, menjadi pengkhotbah di usia 14 tahun, sampai hari ini, kakak abangmu ini tidak pernah kampis barait. Yang ada tiap hari, more, more, more. I want more, more, more. More. Kita mesti tahu, anak-anak muda harus tahu, bahwa iblis hanya mau mencuri yang terbaik dari hidupmu. Iblis mau membunuh engkau dan membinasakan engkau. Tidak ada satupun yang baik pada iblis. Sebab itu sekali cinta Yesus, tetap cinta Yesus. Sekali cinta Yesus, tetap cinta Yesus. Sekali cinta Yesus, tetap cinta Yesus. Sekalipun ada tawaran yang lebih baik bagimu, karena pekerjaan, karena pernikahan, dan engkau harus meninggalkan iman kepada Yesus, karena itu engkau akan berkata, lebih baik aku mati karena imanku kepada Yesus daripada aku meninggalkan Yesus. Sebab aku tahu hanya Yesus jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada nama lain yang olehnya dapat menyelamatkan manusia kecuali hanya nama Yesus. Haleluya. I'm the happiest man in the world, and you too. You are the happiest people. You are the happiest man. You are the happiest woman, the happiest girl in the world. Why? Not because you're rich. Bukan karena engkau kaya. No. But because Jesus love you and Jesus dwell in you. Karena Yesus tinggal di dalam hatimu, di dalam hidupmu. Dan engkau punya jaminan keselamatan, the guarantee of salvation. If you die tomorrow, you straight away to heaven because you love Jesus. Daniel 11 ayat 32a. Apa yang terjadi? Banyak yang murtad karena perkataan yang licik. Ya, perkataan tipu muslihat. Banyak yang murtad. Ayat 32b kita baca bersama. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Sekali lagi, umat yang mengenal Allah akan apa? Kuat dan bertindak. Jadi bagaimana kita menghadapi berbagai macam serangan musuh? Perhatikan, semua musuh tidak ada niat baik, selalu mau mengalahkan lawannya. Musuh kita adalah iblis, dan iblis menjadikan kita target untuk dibinasakan.
Apa yang dia lakukan? Dia mau menajiskan hidup kita. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Iblis mau menajiskan tubuh kita dengan hal-hal percabulan, perzinahan, pornografi, seks yang kotor. Iblis mau menajiskan hidup kita dengan hal-hal seperti itu. Hati-hati anak muda, adik-adik semuanya. Iblis gak main-main. Iblis mau menghancurkan hidupmu. Cara supaya dia menajiskan hidup kita bagaimana? Dia menghapuskan korban sehari-hari. Apa itu korban sehari-hari? Persembahan yang harus dilakukan di dalam bait Allah kepada Tuhan setiap hari. Apa itu persembahan yang dilakukan pada Tuhan setiap hari? Saya akan beritahu. Banyak orang kena perangkap setan. Banyak orang murtad, meninggalkan Tuhan. Tidak percaya lagi kepada Yesus. Tetapi jangan takut, ada kuncinya. Kalau kalian mau menjadi pribadi yang berbeda dan membuat perbedaan, berkemenangan, karena benih ilahi ada dalam hidupmu mengalahkan dunia, maka kuncinya adalah apa? Mengenal Allah. Kuncinya apa? Mengenal Allah. Sekali lagi, balik dulu. Kata mengenal Allah itu berarti saudara sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan. Persekutuan yang intim. Hubungan yang intim dengan Tuhan. Ini pribadi-pribadi yang saling mengasihi. Jadi aku mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi aku. Lalu aku bersekutu dengan Tuhan. Kapan? Setiap hari. Kapan? Setiap saat. Aku bersekutu dengan Tuhan. Ketika aku bersekutu dengan Tuhan, maka aku menjadi apa? Kuat dan bertindak. Aku menjadi apa? Kuat dan bertindak. Nah, adik-adik, gimana cara praktis kita membangun keintiman dengan Tuhan setiap hari? Ini adalah persembahan kita. Nah, ya, persembahan yang kita harus berikan kepada Tuhan setiap hari. Hidup kita dipersembahkan melalui apa? Melalui pujian, doa, firman. Ya. PDF, masih ingat P-nya? D, F-nya? Setiap hari ada puji-pujian, doa, dan firman. Saya membangun satu kebiasaan. Saya punya mesbah pribadi, mesbah pernikahan, mesbah keluarga. Kalau mesbah pribadi, PDF saya rata-rata sendiri 1 jam tiap hari di pagi hari. Lalu di jam-jam berikutnya, di luar kalau saya lagi khotbah atau lagi kegiatan pelayanan, di luar itu atau lagi dengar firman, ya saya punya waktu normal di dalam kontrol saya, maka di setiap jam saya mengambil waktu sela 5-15 menit. Saya lakukan bisa pujian, atau bisa doa, atau bisa firman. Tadi mungkin saudara Brand langsung melihat apa yang saya lakukan. Tepat di jam 3 ya. Jam 3 kami lagi dalam perjalanan ke kota Belut. Lalu saya bilang, Brad, saya jam 3. Ya kita doa dulu yuk. Kita doa, saya doa syafaat buat kota ini, buat acara malam ini. Dan saya mendoakan dia dan istri dan anaknya. Wow, hidup yang paling bahagia. Ini rahasianya.
Bagaimana kita, saudara, menjadi pribadi yang kuat dan bertindak. Yaitu kita mengenal Allah melalui doa, pujian, doa, dan firman. Saya punya mesbah keluarga. Saya punya mesbah jemaat. Besok pagi pukul 5.30 waktu di tempat ini, mungkin saudara masih tidur, saya akan mesbah bersama jemaat melalui Zoom. Saya lewat Zoom berdoa bersama mereka, nyembah, saya sharing firman buat mereka. Ada mesbah jemaat. Ini rahasianya supaya kita tidak kampis barait, tapi kita tetap on fire, yaitu terus terhubung dengan sumbernya melalui pujian, doa, firman. Ketika saudaraku punya kehidupan doa, pujian, doa, dan firman, maka saudara dapat PDF yang berikut. Pergi demonstrasikan firman. Katakan bersama-sama, pergi demonstrasikan firman. Pujian, doa, firman harus menjadi sebuah tindakan, yaitu pergi demonstrasikan firman. Di sini ada beberapa keluarga yang hadir, ada di dalam, ada di luar. Jadikan rumahmu kawasan hadirat Tuhan. Rumahmu harus jadi kawasan hadirat Tuhan. Di mana di rumahmu engkau punya mesbah pribadi, engkau berdoa secara pribadi. Tetapi juga di rumahmu engkau bersama istri, suami istri juga berdoa bersama-sama. Iya. Kemudian juga bersama keluargamu berdoa bersama-sama. Dan satu hal juga yang penting daripada menjadikan rumahmu kawasan hadirat Tuhan adalah membangun sebuah pernikahan yang solid, yang kuat. Salah satu cara yang efektif kamu lakukan itu, suami istri khususnya, adalah punya memori-memori yang indah dalam sepanjang jalan kenangan pernikahan. Salah satunya dengan suami istri rayakan ulang tahun pernikahanmu berdua. Ya gitu suami istri, supaya hadirat Tuhan ada dalam rumahmu, amin. Jangan sebentar-sebentar berkelahi gitu kan, piring terbang, zut, waduh. Kebun binatang sama suami, kebun binatang sama istri. Hadirat Tuhan gak betah di situ, tahu? Ya, Tuhan gak betah hadir di dalam rumah yang tidak ada suami istrinya rukun, anak-anaknya rukun. Jadi bagaimana kalau mulai hari ini di rumah, di pernikahan kita semua rukun? Oke? Karena bukan bicara khusus tentang tema keluarga dan pernikahan, maka saya skip, saya lanjut dulu ya. Iya. Kalau kita mengenal Allah jadi apa? Kuat. Kuat itu artinya apa sih kata kuat? Kuat yang pertama artinya bertenaga. Wah, ada energi, ya kan? Iya dong, masa kalau kuat loyo-loyo? Kalau loyo, letih, lesu itu namanya ya lemah, bukan kuat. Kuat artinya bertenaga. Yang kedua, kuat artinya bersemangat. Hidup ini kan banyak masalah, teman-teman, ya. Dan Amsal berkata, kitab Amsal bilang, orang yang bersemangat dapat mengatasi berbagai persoalan kehidupan. Haleluya. Orang yang bersemangat dapat mengatasi berbagai kesulitan. Hidup ini sulit tidak? Teruk atau tidak? Sulit ya? Betul. Kalau yang bilang gampang itu kayaknya tinggal di planet Mars. Tapi kalau tinggal di planet bumi, buanas sekali hari ini kan, buanas. Tidak nyaman. Ada begitu banyak cabaran yang harus kita hadapi. Perlu semangat. Kuat yang ketiga artinya mampu menahan tekanan.
Hidup nih banyak tekanan, justru itu banyak orang stres. Depresi. Tidak perlu keluar rumah, di rumah pun sudah stres. Lihat muka istri aja kita udah stres. Lulu lagi. Ibu-ibu ya, istri-istri lihat muka suaminya aja udah, iya makhluk yang satu ini kok masih hidup ya. Betul. Jadi kalau kalian yang bujang-bujang yang mau nikah tolong pikir 12 kali. Nakut-nakutin dulu. Jangan kalian lihat di telenovela ya. Apalagi sinetron-sinetron Indonesia tuh. Kalian, saya tahu, saya dapat bocoran orang Sabah suka nonton sinetron Indo. Kan sinetron Indonesia, wah bintang filmnya kan cantik-cantik ya. Handsome. Wah kayaknya semua bagus-bagus. Lalu kebayang, aduh, wow, Kita perlu mampu menahan tekanan supaya tidak depresi. Tidak sakit jiwa. Supaya dapat mampu menahan tekanan maka kita perlu PDF. P. D. F. Oke. Ini murid-murid di sini pintar-pintar semua, cerdas. Belajarnya cepat sekali. Yang keempat, kuat artinya mampu menolak godaan. Godaan banyak. Sekarang bukan harus pergi ke night club baru dapat godaan. Tidak harus pergi ke tempat keramaian, pesta. Baru dapat godaan. Engkau sendiri di hutan itu ada godaan. Kalau kau pegang gadget, ada internetnya. Ada godaan. Kalau ya bahkan sekarang orang bukan tunggu digoda. Ya maksudnya dia bukan dia yang menggoda lagi. Dia bilang godain aku dong. Ini orang yang lemah, orang yang mudah tergoda dengan hawa nafsu bujuk rayu dunia ini, orang yang apa? Lemah. Orang yang kuat seperti Yusuf akan berkata tidak. Walaupun si Badul berkata, kalau kulihat wajahmu, aku tak bisa tidur lah. Makan ku ingat kamu, sedap. Mandi ku ingat kamu. Apalagi? Belajar ku ingat kamu, pantas nilainya merah semua. Nilai buruk semua. Karena habis sambil belajar ingat si Tuntun. Si Badul bilang, aku lihat monyet pun ku ingat kau. Si Tuntun bilang, apa katamu? Kau kira aku monyet? Maka tak jadilah si Tuntun sama si Badul. Walaupun si Badul itu handsome. Dengan rayuan maut. Tapi kalau dia belum cinta Tuhan. Apalagi dia agama yang tak jelas. Maka kamu berkata, no way. I close the door for you. Amin. Bagaimana gadis-gadis? Gadis-gadis ya? Hah? Sumada. Sumandang. Bagaimana Sumandang Sabah? Saya baru tahu kata ini Sumandang Sabah. Yang laki-laki apa? Tanakwaru. Betul ya? Sekali Yesus tetap Yesus. Ada godaan apapun, no way. Lalu katanya nih pacaran. Nah justru itu kenapa dalam resep kami pacarannya itu waktu pernikahan. Bukan waktu kenalan pacar. Karena pacaran menurut dunia ini seperti orang sudah menikah padahal belum menikah. Loh belum boleh. Kalau belum menikah, belum jadi suami istri, tidak boleh cium-cium, peluk-peluk.
jamah menjah, buka membu, masuk memasuk. Bagaimana kalau malam hari ini setiap kamu berjanji dalam kasih karunia-Nya menjaga kekudusan seksual, menikah dalam kekudusan seks. Bagaimana saudara, siap? Wih, luar biasa. Wow. Ini membahayakan buat setan. Sebab kalau kamu memasuki pernikahan sebagai pria yang kudus, wanita yang kudus, pernikahanmu pernikahan bintang 5. Kalau ada bintang lebih banyak boleh, lebih banyak lagi. Keren banget. Kamu bahagia ya dalam pernikahanmu. Bukan berarti gak ada masalah, tetap ada masalah. Tetap ada konflik. Tapi kamu dapat mengatasi dengan baik. Jadi bagaimana kalau yang pacar-pacar maunya maunya diusir. Di sana ada banyak monyet. Enggak. Monyet sudah diusir. Haleluya. Tuh katanya mau different. Jadi mari kita punya impian. Punya pernikahan yang bahagia. Suami istri yang saling mencintai, mengasihi. Karena saya punya sebuah tekad mempunyai pernikahan yang sekali menikah sampai Tuhan panggil. Maka saya menguji istri saya yang saya nikahi sekarang 7 tahun. Kenapa 7 tahun? Karena ketika saya masih remaja, saya sudah mulai melayani di mana-mana. Saya sudah pergi ke berbagai negara pada usia yang masih saya belum menikah. Sehingga kemana-mana saya punya banyak pilihan tentunya. Di mana-mana. Tapi saya tidak sembarang. Banyak yang bagus, tapi tidak berarti semua yang bagus adalah dari Tuhan untukku. Maka aku harus memilih yang terbaik dari yang Tuhan sudah siapkan bagiku. Yaitu istriku yang saat ini. Ini bukan gimmick, tapi iya. Pernikahan saya sudah 25 tahun. Dan pernikahan saya sampai hari ini semakin hari semakin manis. Kalau hati saya nggak beres, nggak mungkin setiap hari saya berdoa sama istri saya. Kalau hati saya nggak benar, nggak tulus, nggak murni, nggak mungkin saya bisa doa sama istri saya setiap hari. Nggak bisa bohong kalau udah doa sama-sama. Ini rahasianya. Kita tetap kuat. Kenapa saya cerita ini? Cerita ini akan membekas pada kalian. Kalian akan ingat satu hari nanti. Khotbah ini, cerita ini. Ini akan menjadi bekal yang baik pada waktu kalian menikah. Kalian akan memanifestasikan surga di bumi melalui pernikahanmu. Yang kelima, kuat artinya mampu mempengaruhi. Kamu bukan dipengaruhi secara negatif, tapi kamu yang mempengaruhi secara positif. Hadirat Tuhan, kasih kuasa kebenarannya yang ada padamu akan mempengaruhi orang di sekitarmu. Engkau akan menjadi saksi Kristus, melakukan perkara-perkara besar. Karena kata bertindak, orang yang mengenal Allahnya kuat dan bertindak. Kata bertindak yang digunakan dalam versi King James adalah carry out great exploits. Menyatakan perkara-perkara besar. Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan apa yang aku lakukan, bahkan lebih besar. Mazmur berkata, bersama Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara besar. Kalian akan menjadi saksi Kristus yang efektif. Di salah satu dari 7
panggilan. Dan ini salah satu dari 7, terus masih ada lagi? 1 kali lagi? Iya. 1 kali lagi? Iya, oke. Kalian akan hadir di sini sebagai garam dan terang dunia. Untuk apa? Memanifestasikan Shalom di situ. Memanifestasikan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalian hadir di situ sebagai pribadi yang berbeda dan membuat karena kalian punya different lifestyle. Mulai hari ini, engkau membuat keputusan menjadi generasi yang kudus. Generasi yang tidak kompromi dengan dunia ini. Generasi yang bertumbuh di dalam keserupaan dengan Kristus. Memanifestasikan hadirat Tuhan, kasih kuasa dan kebenarannya dimanapun engkau berada. Berapa banyak dari kalian malam hari ini mau menjadi generasi yang berbeda dan membuat perbedaan?